Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman, balik lagi bareng saya di Daily Mas Omen. Dan kali ini kita akan membahas yang cukup berbeda, bahkan mungkin sangat berbeda ya. Karena biasanya di beberapa video saya, ataupun mungkin dominasi video yang saya upload di YouTube ini untuk yang sekarang ya, itu banyaknya berkenaan tentang WhatsApp. Nah, kali ini kita akan membahas yang jauh berbeda, yaitu tentang desain. Kita akan mendesain sebuah CV, kurikulum vitae ataupun surat lamaran pekerjaan. Jadi membantu kalian yang ingin bekerja nantinya dan diarahkan untuk membuat sebuah CV ataupun mendesain sebuah CV. Nah, teman-teman, kebanyakan dari kemarin saya pribadi tentunya ya. Kemudian saya juga melihat orang-orang yang saya terima CV-nya, karena saya kan bekerja juga ya teman-teman ya. Yang salah satu adalah menseleksi CV-CV yang masuk. Kebanyakan itu rata-rata menggunakan Microsoft Word. Kenapa saya bisa tahu itu? Karena kelihatan banget. Kemudian dijadikan PDF. Rata-rata menggunakan seadanya. Padahal untuk zaman sekarang, kita bisa menggunakan banyak sekali aplikasi, banyak sekali template yang memudahkan mata itu melihat. Kemudian mengenakan ataupun memperindah ketika orang lain melihat, terutama si HRD. Kalau HRD udah males ngelihatnya, ya udah nggak bakalan dilihat. Kalau udah nggak bakalan dilihat, artinya ya teman-teman, surat lamarannya ya ditolak secara tidak langsung. Bener ya? Oke, kita langsung aja deh eksekusi. Untuk teman-teman yang belum daftar di Canva, silahkan daftar dulu di Canva ya. Bisa aplikasinya di download dulu di Play Store atau bisa menggunakan browser. Ya, tinggal klik aja. Ini karena saya tadi udah pernah membuka. Teman-teman langsung klikkan aja di Canva gitu ya. Ini ketika teman-teman udah menggunakan Canva, nanti di search akan seperti ini. Kalau memang belum daftar, nggak bakalan muncul seperti ini. Jadi ada arahan untuk daftar. Oke, kita kembali ke tab yang tadi awal ya. Anggap teman-teman udah bisa daftar dan akhirnya daftar. Kemudian yang harus dilakukan adalah masuk ke Canva. Nah, kalau teman-teman mau ribet, nggak efisien efektif juga dong. Klik tambah yang di sebelah bawah. Kemudian bisa masukkan custom size, karena tadinya awalnya gini nih, custom size gitu. Atau bisa cari template-nya di sini banyak tuh. Ada flyer dan lain sebagainya, ada resume juga nih ada. Tinggal klik. Tapi saya nggak saranin sih, langsung aja kayak gini. Teman-teman cari resumes. Kalian bisa cari resumes, kemudian langsung see all. Nah, kawan-kawan bisa tunggu, kemudian udah ada template seperti ini, tinggal cari mana yang memang dibutuhkan. Ada yang paling atas, ada yang paling bawah tuh. Bagus-bagus kan? Keren-keren ya. Kalau udah keren kan HRD-nya juga enak bacanya. Cuma sayang kalau teman-teman memang masih free, nggak bakalan bisa kebuka semua nih. Kalau yang kebuka ini adalah akun pro. Kalau saya sih di sini karena akun pro-nya udah aktif. Pro itu ya teman-teman ya bisa dibuka gitu. Kalau mau join juga di tim saya, silahkan langsung cek deskripsi ya. Apa perbedaannya? Mungkin nanti kita akan bahas. Kita akan cari di sini yang gratis dulu ya, yang nggak ada ini nih. Nah, nggak ada lambang seperti ini. Kita akan cari, saya menggunakan yang mana ya? Ini bagus. Ini aja deh, paling atas. Coba kita lihat. Sebentar, sabar. Nah, gini. Teman-teman tinggal ubah aja sesuai yang diinginkan, warnanya, kemudian fotonya, tulisannya, itu bisa diubah-ubah. Ini nggak pakem ya, artinya nggak fix seperti ini karena bisa diubah-ubah. Contoh kayak foto nih, foto kalau mau ditambah ataupun diganti nih replace. Kemudian kalau fotonya udah ada, masuk aja ke galeri. Tapi kalau di sini belum ada ya udah upload. Tuh ada device, Google Drive dan lain sebagainya. Biar nggak ribet, saya akan contohkan di sini pakai foto sembarang aja ya. Contoh seperti ini akan berubah secara otomatis, walaupun kotak, walaupun segitiga, ujungnya nanti akan bulat seperti ini. Oke,
Teman-teman perlu dipahami ya, layout seperti ini di template ini udah berdasarkan standar yang ada di kebanyakan HRD. Jadi menurut saya pribadi nih ya, kecuali mungkin ada HRD yang idealis banget gitu ya, akan melihat gitu semuanya secara detail, atau mungkin secara kebutuhan ya harus seperti itu, ya itu bisa. Tapi menurut saya pribadi yang berkecimpung juga di dunia HRD ya, terutama di UMKM lah, kita nggak terlalu melihat secara keseluruhan layout, tapi ada poin-poin penting yang memang teman-teman ataupun kalian harus pahami di sini. Nggak asal, karena itu akan memudahkan kerja SDM. Semakin teman-teman memudahkan kerja SDM, maka CV tersebut akan mudah untuk dibaca. Ketika CV itu mudah dibaca, artinya akan ada kemungkinan CV teman-teman itu diterima. Kalau CV teman-teman mungkin diterima, ya kalian akan diterima. Kemungkinan besarnya seperti itu. Bayangkan kalau CV-nya aja udah nggak diterima, ya gimana mau dipanggil? Gimana mau interview? Gimana mau kerja? Bener ya? Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kawan-kawan, tolong banget perhatikan foto. Foto yang dimiliki jangan asal. Jangan mentang-mentang gak punya foto resmi, itu asal jepret, asal cekrek gitu. Itu gak keren banget, serius gak keren banget. Modal lah dikit, minta tolong sama orang lain. Cari background yang bagus, yang kosong. Kalau mau diganti remove background ya, itu nanti banyak banget caranya. Itu mudah banget. Tinggal cari yang polos, kemudian pakai kemeja minimal. Kalau memang dibutuhkan harus mencari blazer atau lebih mudah untuk mencari blazer, ya udah blazer, jas, dasi. Coba cari teman-teman. Karena tergantung ini juga ya perusahaannya. Ada yang perusahaan yang harus menggunakan blazer, ada yang menggunakan hitam putih dan lain sebagainya. Ya itu mah ikutin aja. Seperti itu. Oke? Kita lanjut. Intinya, tolong jangan yang alay. Dan tolong berikan fotonya itu yang terbaru. Kalau seminggu itu teman-teman mengupload CV-nya, ya udah fotonya pun itu seminggu itu. Karena saya pernah menemukan fotonya itu zaman kapan, pas dilihat orangnya kok beda. Wah, gak benar ini. Jadi kalau seminggu ini upload CV, ya udah. Ininya pun harus diganti. Oke, fotonya harus elegan, lebih elegan lah. Intinya lebih formal lah. Jangan yang alay, yang terupdate, yang rapi. Kalaupun ada remove background sekali lagi, yang rapi. Biar enak dipandang mata. Oke, kalau udah dipandang mata enak, sekali lagi balik lagi tuh, HRD-nya akan melihatnya lebih enak. Pahamnya sampai sini ya? Oke, kita lanjut. Untuk yang di sini kontak sendiri ataupun kontak masing-masing ya udah tinggal isi aja. Dan kontak ini please sekali lagi kawan-kawan, masukkan sesuai data yang paling update. Karena saya menemukan juga ketika saya menghubungi orang tersebut, itu WhatsApp-nya nggak aktif, itu emailnya nggak aktif. Lah ini gimana? Teman-teman itu dalam tanda kutip jualan sesuatu, tapi pas mau dihubungi untuk mengorder produknya itu nggak bisa dihubungi. Ya gimana caranya mau beli? Jadi tolong perhatikan titik komanya. Apalagi kalau website ya, kalaupun email gitu ataupun WhatsApp, tolonglah. Kalau teman-teman mau ataupun serius untuk mendaftar ataupun melamar pekerjaan, perhatikan itu. Oke, kita langsung ke bawahnya. Itu ada skill summary. Skill summary ini adalah skill yang teman-teman udah miliki. Saya sih banyak ngelihat bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Enggak masalah teman-teman. Tapi ingat, prinsip dasarnya adalah skill summary dicantumkan ketika itu berhubungan dengan pekerjaan yang dilamar. Sekali lagi, cantumkan skill summary ataupun skill yang dimiliki teman-teman sesuai dengan kebutuhan yang dilamar. Kalau IT, kalau engineer, ya udah yang berhubungan dengan skill itu apa?
Jangan sampai dibalik, mentang-mentang bahasa Inggrisnya aktif gitu ya, dimasukin semuanya ke sini. Malah sertifikasi tentang engineer itu nggak dimasukin, ataupun kemampuan untuk mengcoding ataupun mungkin mendevelop web itu nggak dimasukin. Itu kebalik banget. Intinya skill summary ini teman-teman usahakan banget sesuai dengan yang memang dibutuhkan. Tapi mas saya nggak ada kayaknya deh yang sesuai dengan kebutuhan. Ya udah, baru tuh nggak apa-apa. Kali aja gitu HRD-nya itu lagi membutuhkan orang di bidang lain ataupun di tempat lain ataupun di di posisi lain. Kali aja kan beruntung. Seperti itu. Tapi jangan nyampah juga ya. Jangan terlalu banyak nanti nyampah. Apalagi kalau nggak berhubungan. Oke, lanjut. Nah, teman-teman di sini juga ada awards receive. Kalau teman-teman ataupun kalian mendapatkan sebuah penghargaan, tulis aja di sini. Sekali lagi, masukan utamanya adalah yang berhubungan, yang ada irisan dengan pekerjaan yang dilamar. Kalau enggak, ya buat apa ke situ? Oke? Karena teman-teman harus lihat juga ya, di dalam sebuah kualifikasi ataupun iklan lowongan pekerjaan, pasti akan ada kualifikasi, syarat-syarat dan lain sebagainya. Penuhi itu dulu aja poin utamanya. Kalau mau ditambah-tambah silahkan aja. Kemudian kita masuk ke sini ya, nama. Nama di sini ya otomatis nama teman-teman ya. Kalau mau pakai gelar silahkan saja, nggak masalah. Kalau memang ada, karena malah untuk di SDM, terutama saya pribadi, kalau memang kualifikasinya itu udah ada ketentuan bahwa S1, pertama kali itu akan melihat nama. Namanya itu ada titel apa. Contoh, engineer gitu, tapi SPD. Bisa jadi udah nanti dulu. Kemudian pengen jadi guru, tapi ditulisannya sarjana teknik gitu. Bisa jadi nanti dulu, bisa jadi loh ya. Kecuali memang ada tambahan yang lain di bawah tuh, ada ketentuan-ketentuan yang memang memberikan keterangan bahwa teman-teman itu sesuai dengan kualifikasinya. Oke, kalau untuk di bawahnya silakan dimasukkan di sini lamaran yang dilamar ataupun pekerjaan yang dilamar, Tulis di sini untuk IT Project Manager, untuk guru bahasa Inggris, untuk guru bahasa Indonesia gitu. Jangan sampai ini nggak diisi. Karena sekali lagi, HRD itu akan lebih mudah melihat ketika teman-teman terstruktur memberikan penjelasan di dalam CV-nya. CV itu berbicara. Perlu teman-teman paham ya. CV itu berbicara. Kalau kualifikasinya paling atas aja udah nggak sesuai, biasanya kalau banyak CV-nya, itu akan nanti dulu di-skip dulu. Ngerinya, teman-teman kualifikasinya oke, tapi CV-nya itu nggak berbicara bahwa teman-teman itu kualifikasinya sesuai. Ini yang berbahaya, yang contohnya kayak tadi ya. Kita lagi nyari S1 manajemen, tapi title teman-teman itu nggak diberikan yang sarjana manajemen. Tapi mungkin kalau karena 2 gitu ya, ada double degree atau 2 sarjana, teman-teman masukinnya matematika, ya nggak masuk. Ya udah nanti dulu gitu. Intinya yang sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Personal profile. Nah, teman-teman silahkan masukkan bahwa teman-teman itu karakter awalnya seperti apa, karakter yang dibutuhkan itu seperti apa. Dan balik lagi, sekali lagi prinsip dasarnya, cantumkan karakter yang memang itu yang dibutuhkan untuk lowongan pekerjaannya. Saya titik beratkan lagi adalah kejujuran. Kalau kalian itu mengisi profil ini tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, ketika nanti di wawancara itu akan menjadi sebuah kebohongan dan akhirnya menjatuhkan karakter teman-teman. Oke, kita lanjut. Work experience, pengalaman pekerjaan. Ini yang banyak orang salah ketika mengetikkan. Nggak salah sih, kurang tepat lah. Baiknya ketika kalian ingin mengisi ataupun menuliskan pekerjaan yang pernah dilakukan, yang paling atas adalah yang paling akhir teman-teman bekerja. Contoh,
ketika ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai dengan Oktober ataupun Desember, artinya yang paling atas itu yang pekerjaan di bulan Desember. Semakin ke bawah, Desember, November, Oktober, September, dan seterusnya. Ini banyak orang yang kurang tepat nih menurut saya. Mereka itu menuliskan yang paling atas, itu Januarinya. Januari, Februari, Maret, April, Desember paling bawah. Ini bikin males SDM ataupun HRD membaca. Ini saya akan bocorkan seperti itu teman-teman. Jadi tolong masukkan work experience pekerjaan teman-teman yang paling atas, yang paling akhir dilakukan. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Semoga dipahami kawan-kawan dan bisa dipraktekkan. Kemudian kalau memang banyak banget, ya udah cantumkan yang memang kemungkinan itu bisa mendukung ataupun mensupport kualifikasi teman-teman masuk di perusahaan tersebut. Kalau memang banyak ya jangan terlalu ada 100 gitu dimasukkan semua, ya ribet nanti. Minimal banget 3 pekerjaan terakhir. Kalau memang ada ya. Kalau memang cuma baru sekali ya udah tuliskan sekali. Kemudian educational history, ini bahasa Indonesianya pendidikan ya. Ya sama, ini pun sama ya. Paling atas adalah yang paling akhir. Kalau memang S1-nya 2 kali ya udah berarti S1 terakhir itu apa? Bawahnya S1 yang mungkin yang sebelumnya. Kemudian SMA. Kemudian SMP dan lain sebagainya. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Dan yang perlu kawan-kawan pahami lagi nih. Cantumkan sesuai dengan kualifikasi yang memang dibutuhkan. Kalau memang di kualifikasi tercantum loker itu adalah sarjana mana, ataupun mungkin lulusan apa, ataupun mungkin IPK-nya berapa, cantumkan yang dibaca. Cantumkan yang diinginkan, cantumkan yang diminta. Sekali lagi, prinsip dasarnya adalah ketika teman-teman memberikan sebuah sentuhan kepada CV-nya agar lebih mudah dibaca oleh SDM ataupun HRD sesuai dengan kualifikasi, maka itulah yang akan lebih mudah dinilai, dievaluasi, dan bisa jadi itu diterima untuk dilanjutkan dengan interview dan lain sebagainya. Oke? Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau memang mau menggunakan perpaduan ini ya, warna-warna, silahkan aja. Yang pasti jangan lebay. Jangan terlalu banyak ya, ada merah, ada kuning, ada hijau. Maksimal banget menurut saya pribadi itu 2 sampai 3 lah ya warnanya. Kalau memang di sini udah biru, ya udah kalau mau ganti silahkan ganti. Contoh ya, pakai ganti. Ini bebas aja ya, ini pura-pura aja. Kemudian ya udah warnanya seperti ini. Kalau mau ditambah-tambah, mau tambah icon apa gitu, intinya jangan lebay deh. Karena orang itu kalau banyak desain yang terlalu kayak pelangi gitu, kebanyakan malah jadi sampahnya mata gitu, jadi nggak enak dilihatnya. Kemudian ini kan terlalu tinggi nih, terlalu jauh, ini bisa dimajuin ke atas, jangan terlalu lebar, ditambahin gitu. Oke, setelah teman-teman selesai semuanya, silakan langsung ekspor ataupun kita download. Lihat di atas paling kanan di pojok ada panah yang ke atas tuh, klik aja. Kemudian akan muncul seperti ini dan klik download. Di sini ada beberapa pilihan ya. Terserah teman-teman, terserah kalian mau download yang seperti apa, karena rata-rata itu bisa tetap di print. Saya di sini langsung menggunakan PDF standar aja ya. Diklik PDF standar, kemudian di sini karena ada 1 aja, saya langsung download. Nah, ketika teman-teman udah download seperti ini, kemudian udah ada ini ada seperti ini nih, itu artinya udah terdownload. Kita cek di sini downloadannya, contohnya akan berbentuk seperti yang sekarang. Kita cek sebentar.
Nah, ini dia PDF. Kalau udah seperti ini, silakan teman-teman edit namanya ya. Jangan sampai cuma dibiarkan aja, ntar tulisannya ada navy, blue, and black, kan nggak enak. Ini maksudnya apa? CV Nur Rohman, CV Jono, CV Jaka, seperti itu. Gitu aja teman-teman. Semoga membantu. Kalau memang mau lebih keren lagi, saran saya ya menggunakan template yang lain. Sebentar kita cek. Contoh kayak gini nih, ini lebih bagus nih menurut saya nih. Ini saya nggak jelaskan ya, karena udah dijelaskan di awal. Ini menurut saya lebih bagus, layoutnya lebih enak, lebih keren. Cuma memang di sini tadi ada gambar apa tuh namanya? Mahkota. Itu artinya apa? Itu artinya berbayar. Kalau mau berbayar juga nggak apa-apa. Ini perbedaannya saya akan berikan contohnya ya. Ini gratis, seperti ini ada 250 ribuan template gratis, ratusan jenis desain dan lain sebagainya. 5 GB penyimpanan cloud. Kalau mau pro 769 per tahun. Kalau memang membuatnya itu dalam sebulan ini, silahkan langsung coba secara gratis 30 hari. Tapi kalau mau lebih keren lagi ya udah langsung beli aja 1 tahun. Tapi mas, waduh kemahalan tuh 769 per tahun. Saya ada solusi nih teman-teman. Cuma 49k. Sekali lagi 49k per tahun, 49.000 per tahun. Ini saya nggak tahu ya kapan akan naik lagi, tapi itu bisa saya bantu untuk teman-teman. Dan nantinya bisa join ke akun saya, jadi tim saya, tapi akan mengakses secara pribadi dan mendapatkan ya pro-nya itu apa aja sih? Nah, bisa dilihat 100 juta, banyak nih. Caranya seperti apa? Silahkan di deskripsi. Oke? Mungkin gitu aja kawan-kawan. Mau free mau berbayar, yang penting dioptimalkan aja yang dimiliki. Dan sebelum saya akhiri ya, tolong teman-teman ketika membuat sebuah email, ketika mengirim, please jangan asal. Teman-teman, sebelum kita closing ya, teman-teman harus paham juga ketika CV-nya udah dibuat, kemudian surat lamaran udah dibuat, mau dikirim ke perusahaan tertentu, harus memperhatikan ini. Yang pertama, tolong buat email yang benar, sesuai dengan nama, jangan yang alay-alay. Oke lah, zaman dulu mungkin teman-teman alay ketika SD, SMP, SMA dibuatkan ataupun ya buat asal-asalan. Tapi ketika mau kuliah, kemudian teman-teman udah masuk kerja ataupun mau masuk kerja, gunakan email yang baik, gunakan email yang mencantumkan nama kawan-kawan. Contoh, Nur Rohman itu nama saya, atau Jaka Priyadi 02, nggak masalah seperti itu. Tapi kalau Jaceka Pri, nah itu siapa maksudnya? Boleh punya seperti itu, tapi jangan digunakan untuk melamar pekerjaan, karena akan ada keraguan. Ini orang kok beda dengan nama aslinya gitu. Ini orang minjem apa seperti apa? Ingat, untuk melamar pekerjaan itu ada etikanya. Kita nggak diketahui orang, kita belum dikenal oleh HRD-nya. Kalau kita ngocol di awal, songong di awal, nggak beretika di awal, ya nggak bakalan dilirik. Boro-boro diterima, dilirik aja nggak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika membuat sebuah lamaran yang sudah siap, maksudnya dikirimkan ya, harus memperhatikan email yang dikirim. Kalau memang melamar ataupun mengirim email maunya jadi ke 10 orang, ayolah berikan effort yang lebih untuk melamar. Jangan ditulis di sini semua. Kalau di sini ditulis semua nih, kepada bla 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 bla, nanti akan munculnya email semuanya kelihatan. Ini orang ngelamar banyak CV nih, banyak perusahaan nih. Itu nggak baik banget, nggak keren banget. Yang selanjutnya, yang ketiga, subjek ini tolong diisi dengan baik, jangan asal-asalan.
Kalau memang udah ada kualifikasinya, ada ketentuannya, gunakan itu. Ada kode-kode tertentu, ada cara tertentu, ada struktur tertentu atau format tertentu, gunakan itu, jangan ngeyel. Apalagi kosong. Walaupun nggak ada sama sekali ketentuannya, subjek ini ditambahkan yaitu lowongan yang memang dibutuhkan. Karena bisa jadi si SDM ini memberikan lokernya itu banyak posisi. Ada IT manager, ada kasir, dan lain sebagainya. Biar nggak bingung dan biar akan lebih mudah untuk dibuka secara struktur, gunakan format yang seperti barusan. Oke? Kita masuk ke tulis email. Deskripsi di sini jangan kosong. Masih banyak banget orang yang kosong ketika mengirim email. Bahkan yang nggak jelasnya, tiba-tiba ada lampiran aja. Tiba-tiba ada surat lamaran aja, nggak ada kata-katanya, nggak ada subjeknya. Aduh, nggak jelas banget. Yang nggak bakalan dilihat. Dilihat aja nggak, apalagi dikoreksi, ataupun dievaluasi, ataupun diseleksi. Gimana caranya bisa diinterview dan diterima kalau gitu? Lanjut. Minimal banget. Selamat siang kepada HRD di tempat PT bla 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 bla. Berikut saya lampirkan 1, 2, 3 sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan ataupun syarat-syarat yang dibutuhkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas di akhirnya, besar harapan saya bla 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 segala macam. Kemudian pas terakhirnya, hormat kami namanya siapa, baru dikirim. Ingat, semuanya perlu etika, jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan, ya udah nggak bakalan diterima. Oke, mungkin gitu aja sebagai sharing dan juga pengingat untuk teman-teman, dan juga tutorial ketika teman-teman mau membuat sebuah CV. Kalau mau yang keren, silahkan menggunakan Canva yang Pro. Dimana di deskripsi ada linknya untuk teman-teman order. Nggak usah 760.000, cukup 49k dalam 1 tahun. Mantap nggak tuh? Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Silahkan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa like, subscribe, kemudian komentar kalau memang ada tutorial yang dibutuhkan oleh teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. See you dan bye-bye.